Siapa sangka sebuah surah yang paling sering kita baca setiap hari ternyata menyimpan kode rahasia yang sanggup melunasi hutang ratusan miliar dan memanggil rizki dari 7 penjuru bumi. Inilah kisah nyata tentang seorang pengusaha yang runtuh hingga hampir mengakhiri hidupnya, namun secara mengejutkan bangkit menjadi kaya raya hanya dalam waktu 7 hari. Bukan karena mantra yang rumit, melainkan karena tata cara khusus membaca surah mulia ini sebanyak 41 kali tepat setelah sholat subuh. Di video ini kita akan membongkar kaifiat rahasia, cara pembacaannya kata per kata, serta teknik spiritual yang membuat doa Anda langsung diijabah oleh Allah. Jangan lewati 1 detik pun, karena ilmu ini bisa jadi adalah jawaban atas doa-doa panjang Anda di sepertiga malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabatku di channel Serambi Surga. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti merindukan kehidupan yang berkecukupan dan terbebas dari jeratan finansial. Namun ketika ujian datang berupa tumpukan hutang yang begitu menggunung, akal sehat kita seringkali terbentur oleh dinding ketidakmungkinan. Padahal nominal 1 juta, 1 miliar, bahkan 100 miliar pun tidak ada artinya bagi sang penguasa alam semesta. Allah yang maha kaya, memiliki khazanah langit dan bumi yang tidak pernah kering. Kesulitan kita bukanlah karena Allah kehabisan harta, melainkan karena kita sendiri yang seringkali menjauh dari kunci-kunci pembuka pintu rizkinya. Seringkali kita terjebak dalam pusaran kecemasan yang luar biasa. Saat badai ekonomi menerpa kehidupan kita, pikiran kita terfokus sepenuhnya pada hitungan angka-angka hutang serta pendapatan harian yang terasa jauh dari kata cukup. Sikap seperti ini tanpa sadar telah mengikis kadar keimanan dalam dada kita, hingga kita melupakan takdir kekuasaan Allah yang sanggup mengutus ribuan malaikat guna membawa rizki dari jalan yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Takdir finansial seseorang tidak pernah terkunci mati selama ia masih mau mengetuk pintu-pintu langit, khususnya pada momen-momen istimewa yang sengaja disiapkan oleh Sang Maha Pencipta. Di antara sekian banyak waktu yang mengalir dalam rentang hidup manusia, terdapat satu momen sakral yang menyimpan keajaiban luar biasa, yakni penghujung malam yang menyambung hingga waktu subuh. Pada kurun waktu tersebut, rahmat Allah ditumpahkan dan para malaikat pembawa rizki turun berbondong-bondong untuk mencari orang-orang yang terbangun serta bersiap menerima curahan berkah. Sebuah amalan zikir singkat yang dirutinkan sebanyak 41 kali pada waktu istimewa ini memiliki kekuatan spiritual besar untuk meruntuhkan tembok kemiskinan dan memancarkan cahaya keberlimpahan dalam sejarah hidup kita. Sebelum kita menyelami kedahsyatan amalan tersebut, marilah kita satukan niat serta kemantapan hati untuk mengetuk arsi dari Sang Maha Kuasa. Kita panjatkan doa bersama. Ya Allah, wahai Zat yang maha menahan langit agar tidak runtuh menimpa bumi, jauhkanlah segala bentuk kemiskinan dan kesusahan dari ruang kehidupan kami. Bukakanlah bendungan karunia-Mu agar rizki yang halal, melimpah dan penuh keberkahan mengalir deras memenuhi rumah-rumah kami, sehingga kami mampu berbuat lebih banyak kebajikan untuk agama-Mu. Sebagai simbol kesungguhan niat Anda
dalam mengetuk pintu rizki lewat jalur langit ini, luangkanlah sejenak waktu untuk menuliskan komitmen dalam sanubari serta mengamininya bersama-sama. Tuliskanlah dengan penuh keyakinan di dalam hati, kun fayakun, saya siap menerima kelimpahan rizki dan keberkahan dari Allah. Biarkan ungkapan ini menjadi doa yang terus bergaung di alam semesta, diaminkan oleh ribuan malaikat yang bertugas di waktu subuh, serta dirindukan oleh jutaan saudara seiman yang turut berdoa demi terbukanya simpul-simpul rizki kita yang selama ini terkunci rapat. Berbicara mengenai keajaiban rizki di fajar hari, kita patut memahami bahwa transisi antara malam dan siang merupakan saat pembagian jatah rizki bagi segenap makhluk hidup. Rasulullah SAW telah mendoakan keberkahan khusus untuk umat beliau di awal hari melalui sabdanya berikut ini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Doa mulia ini menegaskan bahwa waktu selepas subuh menyimpan energi keberkahan yang sangat dahsyat untuk dimanfaatkan. Namun sayangnya, betapa banyak di antara kita yang mengabaikan waktu emas ini dengan memilih kembali tertidur setelah menunaikan sholat subuh, atau bahkan bangun terlambat hingga melewatkan momen keagungan tersebut. Padahal di waktu itulah keputusan spiritual mengenai jatah rizki diturunkan ke bumi untuk memahami betapa kuatnya keajaiban subuh. Mari kita simak sebuah kisah penuh hikmah tentang seorang hamba Allah yang bernama Bapak Abdullah. Beliau dulunya adalah pengusaha kaya raya yang sangat dermawan, namun kehidupannya mendadak hancur berkat ulah rekan bisnis kepercayaan yang melarikan seluruh modal investasinya. Kerajaan bisnis yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam seketika, meninggalkan beban hutang yang nilainya ratusan miliar rupiah. Seluruh aset pribadinya disita oleh pihak bank, hingga akhirnya Bapak Abdullah beserta anak istrinya harus menyingkir dan tinggal di rumah kontrakan yang amat sempit. Hari-harinya diwarnai ancaman serta teguran keras dari penagih hutang yang datang secara bergantian. Kehormatan dan ketenangan hidupnya runtuh seketika, hingga pada suatu malam yang dingin, rasa putus asa mendorongnya untuk mengakhiri hidupnya karena menganggap sudah tidak ada lagi jalan keluar. Saat kakinya melangkah keluar dari rumah di tengah keheningan dini hari, terdengarlah lantunan azan subuh yang berkumandang merdu dari sebuah masjid tua. Seruan hayya alal falah yang berarti mari menuju kemenangan bergetar hebat merasuk ke dalam relung jiwanya yang kelam. Langkah kaki yang semula mengarah pada kebinasaan berbelok menuju rumah Allah. Di sana, seusai melaksanakan sholat berjamaah, beliau melihat seorang kakek tua marbot masjid yang masih bersila dengan tenang di pojok ruangan. Jemarinya terus memutar butiran tasbih dengan pancaran wajah yang sangat teduh. Merasa tersentuh oleh ketenangan sang kakek, Bapak Abdullah memberanikan diri mendekat dan menumpahkan seluruh kepedihan serta beban hutangnya yang amat berat. Sang kakek menyimak dengan penuh rasa kasih sayang, lalu berkata lembut bahwa peristiwa pahit ini bisa jadi merupakan cara Allah untuk membersihkan hartanya yang lalu, guna digantikan dengan keberkahan berlipat ganda. Kakek tersebut lantas mengisyaratkan sebuah rahasia amalan subuh berupa kalimat tauhid yang mulia yang dibaca 41 kali setelah sholat subuh, sebagai perantara diutusnya malaikat khusus yang bertugas membawakan rezeki langsung ke pangkuan. Kakek marbut tersebut kemudian menyampaikan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanjilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfikan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Setiap pagi hari di mana para hamba berada di dalamnya, ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan." Diterangkan oleh sang kakek bahwa infak pada waktu fajar tidak sekedar berbentuk pendermaan harta, tetapi juga menginfakkan waktu serta ketenangan diri untuk duduk berzikir menantikan terbitnya fajar. Hal inilah yang menjadi pemanggil doa kebaikan dari para malaikat. Hati Bapak Abdullah bergetar hebat mendengarnya. Timbul harapan baru di dalam dirinya untuk bangkit dari kegelapan. Namun sebelum memberikan ajaran zikir itu, sang kakek menekankan agar Bapak Abdullah meluruskan niat terlebih dahulu. Amalan tersebut wajib didasari niat mengagungkan Allah, bukan semata-mata mengejar kekayaan materi. Tantangan sesungguhnya baru saja dimulai ketika Bapak Abdullah melangkah pulang ke rumahnya. Logika manusianya sering berontak dan mempertanyakan, bagaimana mungkin hanya dengan duduk bersila, membaca zikir 41 kali seusai subuh, hutang sebesar ratusan miliar bisa terlunasi. Namun keimanan di dalam dadanya menepis keraguan tersebut dengan keyakinan bahwa bagi Allah tiada hal yang mustahil jika Dia telah berkehendak. Kun fayakun. Ujian berat pun datang menggoyahkan konsistensinya dalam bentuk rasa kantuk yang teramat sangat, serta rintangan ekonomi yang terkesan kian menjempit. Kemudian pada hari keempat mengamalkan zikir tersebut, pemilik kontrakan datang mengancam akan mengusir keluarganya karena tunggakan sewa. Sementara anak bungsunya mendadak jatuh sakit tanpa ada biaya berobat. Dalam kondisi bersimpah air mata, Bapak Abdullah kembali mengadu di hadapan Allah saat subuh. Sang kakek tua yang melihatnya kembali mengingatkan bahwa saat ujian terasa paling memuncak, itulah pertanda pertolongan Allah sudah sangat dekat. Allah sudah membersihkan keikhlasan dadanya. Apakah ia beribadah murni karena cinta kepada Sang Khalik atau sekedar menginginkan harta duniawi? Nasihat tersebut menyadarkan Bapak Abdullah untuk meruntuhkan kesombongan batinnya. Beliau pun mengubah niatnya secara total, memasrahkan seluruh jalinan takdirnya hanya demi mencari ridha Allah semata, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Di dalam tradisi Islam, prinsip ikhtiar dan kepasrahan ini tercermin jelas pada kisah Ibunda Siti Maryam alaihissalam. Ketika beliau hendak melahirkan di tempat yang tandus dan diliputi rasa sakit yang luar biasa, Allah memerintahkannya untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma yang sangat kokoh agar buahnya berjatuhan. Siti Maryam yang saat itu sedang lemah secara fisik tentu tidak memiliki kekuatan logis untuk merobohkan buah dari pohon kurma yang sangat besar. Namun Allah memerintahkan gerakan tersebut sebagai bentuk ikhtiar simbolis manusia, sementara Allah lah yang mengalirkan keajaiban dengan menjatuhkan buah-buah kurma yang segar. Begitu pula amalan zikir 41 kali seusai sholat subuh yang telah dijalankan oleh Bapak Abdullah. Hal itu merupakan ketukan ikhtiar kecil manusia pada pintu rahmatnya, sedangkan hasil dan jalan keluarnya dipasrahkan sepenuhnya pada skenario Sang Maha Kuasa. Tepat pada hari ketujuh, sebuah keajaiban yang tak terbayangkan terjadi. Seusai menyelesaikan zikirnya di waktu subuh, dengan dada yang dipenuhi ketenangan, ponsel lamanya berdering menampilkan panggilan dari nomor internasional.
Panggilan tersebut berasal dari seorang perwakilan pengacara perusahaan multinasional besar. Beliau mengabarkan bahwa tanah tandus di daerah terpencil yang dulu pernah dibeli oleh Bapak Abdullah bertahun-tahun lalu, hanya karena berniat menolong pemiliknya, ternyata mengandung cadangan mineral bernilai yang sangat tinggi yang sedang diburu oleh para investor dunia. Perusahaan asing tersebut bersedia membeli tanah mati itu dengan nilai kompensasi yang amat fantastis, bahkan jauh melampaui total hutang ratusan miliar yang selama ini membayangi kehidupannya. Sujud syukur pun membasahi lantai masjid. Bapak Abdullah menangis haru menyaksikan bagaimana kebaikan kecil masa lalunya disimpan rapi oleh Allah dan dicairkan pada momen yang paling tepat melalui wasilah amalan subuh. Peristiwa ini selaras dengan janji Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Tolak ayat 2 dan 3 berikut ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Rangkaian peristiwa ajaib ini mengajarkan kepada kita bahwa perhitungan rizki tidak pernah didasarkan pada kalkulasi matematika manusia, melainkan pada kemahakuasaan matematika Allah. Ketika hitungan manusia menunjukkan hasil yang mustahil, takdir Allah sanggup mengubah angka 0 menjadi kelimpahan yang tak terhingga. Amalan subuh yang dikerjakan dengan penuh ketulusan berfungsi bak pemancar sinyal doa yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa hambatan, hingga akhirnya didengar dan dikabulkan secara langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Kini rahasia besar mengenai wirid agung yang dibaca oleh Bapak Abdullah akan kita buka secara gamblang. Kalimat mulia ini bukanlah wirid yang rumit atau panjang berlembar-lembar, melainkan sebuah surah yang sangat akrab di telinga kita setiap hari, yang menjadi induk dari seluruh isi Al-Quran dan bacaan para malaikat, yaitu surah Al-Fatihah. Banyak di antara kita mungkin bertanya-tanya, mengapa bacaan Al-Fatihah yang dibaca puluhan kali dalam sholat belum membawa dampak besar pada kondisi ekonomi kita? Jawabannya terletak pada tata cara atau kaifiat khusus serta penghadiran rasa saat mengamalkannya di waktu mustajab. Untuk menjadikan surah Al-Fatihah sebagai wasilah pembuka pintu rizki, perhatikan langkah-langkah utamanya berikut ini. Yang pertama adalah amalkanlah tepat setelah selesai melaksanakan sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Pertahankanlah duduk tawaduk menghadap kiblat di atas sajadah. Tahan diri dari membicarakan urusan duniawi maupun memegang ponsel, serta fokuskan seluruh jiwa dan raga hanya untuk berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta. Langkah kedua, mulailah dengan membaca tawassul, yakni menyampaikan hadiah pahala bacaan suratul Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para wali Allah, serta kedua orang tua kita. Hal ini ibarat kita mengetuk pintu gerbang istana dengan menyebut nama-nama sosok yang paling dicintai oleh sang raja. Kemudian langkah ketiga, bacalah surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali secara perlahan, secara tartil, dan menghayati setiap makna yang terkandung di dalamnya. Saat bacaan Anda sampai pada ayat kelima, yaitu pada bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Berhentilah sejenak, tahan nafas Anda, lalu di dalam hati panjatkanlah permohonan hajat rizki Anda yang spesifik kepada Allah. Bayangkanlah dengan penuh keyakinan bahwa Allah sedang mengabulkan doa Anda, melunasi hutang-hutang Anda,
dan memberikan ketenangan hidup. Dan setelah itu, selesaikanlah bacaan hingga akhir dan ulangilah tata cara ini hingga genap 41 kali. Para ulama hikmah menerangkan bahwa bilangan 41 kali ini memiliki keselarasan spiritual untuk membuka gembok-gembok kesulitan hidup yang sangat berat. Setelah genap dibaca 41 kali, tutuplah dengan doa berikut ini. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razzaq, sebagaimana Engkau membuka Al-Quran dengan Al-Fatihah, maka bukakanlah pintu rizkiku seluas-luasnya dengan rizki yang halal, melimpah dan mengalir deras tanpa membawa kebinasaan bagi agamaku. Landasan keutamaan amalan ini sangatlah kuat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Imam Ahmad, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung apa ia dibacakan. Surah Al-Fatihah merupakan dialog langsung antara hamba dengan Sang Pencipta. Ketika kita memohon pertolongan di tengah-tengah bacaannya dengan ketulusan yang mendalam, Allah telah berjanji dalam hadis qudsi untuk mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Kunci utamanya terletak pada konsistensi, keikhlasan, serta keyakinan yang tak tergoyahkan. Jangan biarkan wawasan keagamaan yang mahal ini berlalu begitu saja tanpa menjadi ikhtiar nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai fajar esok hari, kuatkan tekad kita untuk merutinkan amalan ini secara istiqomah selama 40 hari berturut-turut. Seraya menjaga diri dari segala bentuk rizki yang haram, saksikanlah bagaimana Allah akan membuka jalan-jalan kemudahan yang tak terduga dalam hidup Anda. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, keajaiban surah Al-Fatihah bukanlah sekedar cerita di masa lalu, melainkan bukti nyata bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang mau mengetuk pintunya dengan tata cara yang benar. Jangan biarkan ilmu yang amat mulia ini berhenti hanya sebagai tontonan di layar HP Anda. Mulai fajar esok hari, bentangkanlah sajadah Anda, pasang niat yang lurus, dan buktikan sendiri bagaimana Al-Fatihah bekerja menjadi magnet rizki dalam hidup Anda. Sebagai tanda kesiapan batin dan ikatan spiritual untuk menerima ijazah amalan agung ini, mari kita gaungkan afirmasi doa bersama di kolom komentar. Ketiklah dengan huruf kapital dan penuh kemantapan hati, Qabiltu, saya terima ijazah Al-Fatihah. Allahu Akbar, saya siap menjemput rizki berkah 100 miliar. Biarkanlah tulisan Anda menjadi saksi yang diaminkan oleh ribuan malaikat subuh dan saudara seiman lainnya. Dukung terus channel Serambi Surga dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu terhubung dengan kajian-kajian penyejuk jiwa berikutnya. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluarga Anda, kepada orang tua Anda, pasangan Anda, kerabat ataupun sahabat Anda yang sedang terhimpit oleh kesulitan ekonomi. Satu kebaikan yang Anda bagikan bisa menjadi pintu pembuka rizki bagi mereka, sekaligus ladang pahala jariah yang tak pernah putus untuk Anda. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah melunasi seluruh hutang Anda dan melimpahkan keberkahan melimpah hingga ke surganya kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.